saya yakin semua orang itu punya cerita dengan Vespa gitu. Makanya tagline saya adalah ada Vespa, ada cerita. Nama saya Rafindra Trimardika, Ravespa. Saya seorang skuteris dan saya punya beberapa usaha. Ada SS Barbershop, ada SS Coffee Space, ada toko SS, dan yang akan launching sebentar lagi ini adalah merchandise, yaitu ss.co. Selain itu juga saya punya YouTube channel namanya Ravespasku Vlog. Di situ saya banyak berbicara mengenai skuter culture di Indonesia. Salah satu cara saya untuk berkomunikasi dengan teman-teman di dunia skuter di Indonesia. Jadi Vespa menurut saya adalah sebuah karya seni gitu, dan menurutku karya seni yang sebenarnya adalah karya yang original. Sekali lagi bahwa Vespa ini menjadi wasilah, menjadi sarana saya untuk melakukan banyak hal, termasuk juga membuktikan kecintaan saya terhadap Indonesia gitu, karena saya bisa bervespa kemanapun di negeri ini, dan saya pengen membuktikan ke dunia, ke semua orang bahwa Indonesia ini begitu indah, Indonesia ini begitu menyenangkan gitu kan, dengan berbagai macam culture dan sumber daya alam yang luar biasa gitu. Karena saya punya banyak teman di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri gitu kan, termasuk salah satunya adalah Mas Faris Tevi, seorang seniman, seorang musisi. Kebetulan saya bersahabat dengan beliau, kita banyak berbicara, kita banyak ngobrol di situ mengenai Vespa tentunya. Dan pas waktu saya mau pulang, Mas Faris sempat menahan saya waktu itu untuk nanti dulu ya Mas, kata dia gitu kan. Dan ternyata beliau mengambil sebuah helm yang dikasih ke saya. Saya minta juga helmnya ditulisin dari karyanya Mas Farid gitu kan, dan ternyata helm tersebut ditulis dengan kata-kata yang seperti teman-teman lihat, Vespa is beautiful and all the beauty is a trap. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah artikel merchandise dari tulisan tersebut gitu. Karena helm itu juga sudah cukup lama menemani saya untuk touring. Vespa is beautiful and all the beauty is a trap. Berbagai macam anggapan pasti timbul ketika kita membaca tulisan ini gitu kan. Ini sebagai reminder juga mungkin buat saya gitu kan, bahwa Vespa itu bukan berhala gitu. Vespa itu ya cuman sebagai alat gitu, alat kita mungkin untuk bersilaturahmi dengan orang lain, untuk berkarya gitu, mungkin kira-kira seperti itu. Om Ucu adalah orang yang satu-satunya orang bahkan gitu yang saya benar-benar percaya untuk pegang semua motor saya gitu. Dan kenangan terakhir saya sama beliau itu yang menurutku spesial adalah waktu itu saya datang ke Jogja, ke ISF 1, touring dari Jakarta ke Jogja sampai di Surabaya itu dengan beliau, dan sangat banyak orang yang kenal beliau, dan bahkan kayaknya tidak ada satupun orang yang bercerita tentang Om Ucu yang tidak baik gitu. Maksudnya semua yang saya dengar mengenai cerita tentang Om Ucu Black itu adalah cerita-cerita kebaikan. Makanya timbullah inisiatif untuk saya pengen membuat merchandise, dan saya juga sudah ngobrol dengan istri beliau, dan istri beliau juga merestui langkah saya itu gitu, dan semoga segera terpenuhi. Jadi bulan Februari kemarin saya dapat kabar baik bahwa ada namanya The Good and the Bad Brain, dan salah satu programnya sangat menarik menurut saya karena siapapun bisa berkarya,
siapapun bisa menuangkan gagasan dan membuat gagasan itu menjadi sebuah merchandise. Nanti untuk produksinya, untuk pemasarannya, untuk packagingnya, untuk kirimnya, segala macam itu ternyata sudah di cover sama teman-teman di The Good and the Bad Print gitu. Jadi mudah. Nama program tadi itu adalah Artist on Demand atau AOD, dan murah ternyata gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen misalnya punya band atau punya gagasan karya tadi, itu cukup dengan uang 50.000 gitu, karena uang 50.000 ini sebagai uang untuk sewa screen selama 1 bulan gitu, sesuai dengan kebutuhan teman-teman tentunya gitu. Kenapa saya bilang murah? Karena memang kamu tinggal memiliki gagasan yang baik, nanti berkomunikasi sama teman-teman di The Good and the Bad Print. Setelah itu ya tidak perlu memproduksi minimal order sekian gitu kan. Jadi kalau misalnya produksi yang biasa itu kan biasanya harus ada minimal order dan harus pakai modal di depan gitu. Dan ini mengcover teman-teman yang punya kegelisahan seperti itu. Jadi tidak perlu modal besar, terus juga tidak perlu khawatir produknya akan dead stock gitu kan, karena ini akan disesuaikan, produksinya itu akan disesuaikan dengan permintaan customer atau demand dari customer itu sendiri. Jadi karena murah, cuman 50.000 rupiah gitu kan modalnya, karya atau gagasan kamu plus uang 50.000 rupiah, jadi cukup 2 artikel saja kejual itu kan udah balik modal tuh gitu. Ini tinggal diterusin aja gitu, maksudnya kalau misalnya semakin banyak kejual berarti semakin banyak juga laba yang kamu dapatkan gitu. Dan keuntungan itu pastinya bisa kamu pakai untuk hidup, dipakai untuk bikin karya lagi, mungkin untuk melakukan banyak hal gitu. Salah satu yang menarik juga dari The Good and the Bad Print adalah ketertarikan saya terhadap packagingnya gitu kan, karena The Good and the Bad Print ini berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan packaging bekas ini dari vinil bekas nih teman-teman. Oke, selain itu juga ini bekas dari packagingnya pasti bisa digunakan untuk yang lain-lain gitu. Kalau saya sih udah kebayang gitu untuk nyimpen kunci-kunci ya kan, biar nggak berantakan, disimpan di tepong. Jadi buat teman-teman skuter bisa digunakan lagi buat toolkit. Selain itu yang menarik juga sistem jual beli yang dipakai adalah jual beli berkeadilan. Namanya adalah LFP. Jadi benar-benar ada transparansi harga di situ, dan akan digunakan juga untuk donasi kepada para pekerja yang terlibat, dan yang pasti donasi untuk berbagai macam upaya-upaya baik yang teman-teman gagas di Artist on Demand ini. Program ini juga sejalan dengan apa yang saya pegang selama ini, yaitu belajar, bermain, bekerja, dan berkarya persis di saat yang sama. Selain itu juga itu dengan saya bervespa, karena salah satu kabar yang sangat menarik menurutku juga adalah ada Good and Bad